Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali dan salam damai sejahtera bagi kita semua. Firman Tuhan untuk kita pada saat ini dari kitab Injil Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai 26. Silakan saudara-saudari baca terlebih dahulu agar kita dapat memahaminya dengan baik. Sebelum kita mendengarkannya, mari kita berdoa. Damai sejahtera-Mu yang melampaui akal pikiran kami manusia ya Bapa, itulah yang kami harapkan pada saat ini menaungi hati dan pikiran kami ketika kami hendak merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah, sebab kami sudah siap untuk mendengarnya. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan ini akan kita dengarkan dan kita renungkan dengan tema percaya kepada Tuhan Yesus dan ajarannya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam nas yang menjadi dasar renungan kita pada saat ini, kita melihat bahwa Tuhan Yesus pada saat itu berdoa kepada Bapa untuk orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus berdoa supaya orang-orang itu menjadi satu dan dapat tinggal bersama Dia di tempat di mana Dia berada. Saudara-saudari, melalui kisah ini sesungguhnya firman Tuhan pada saat ini mau mengingatkan kita terhadap dua poin penting. Yang pertama, bahwa Tuhan Yesus memberikan jaminan yang pasti kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Bapa akan merangkul setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sehingga orang itu menjadi satu, dan Bapa akan memperkenankan orang itu masuk ke dalam kerajaannya. Lalu yang kedua, melalui kisah ini kita juga diingatkan bahwa Tuhan Yesus dan Bapa adalah satu. Tuhan Yesus di dalam Bapa dan Bapa di dalam Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudari, segala sesuatu yang dipikirkan, yang dikehendaki dan yang dikerjakan oleh Bapa, itu juga yang dipikirkan, dikehendaki dan dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Demikian pula sebaliknya. Segala sesuatu yang dipikirkan, yang dikehendaki dan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, itu jugalah yang dipikirkan, yang dikehendaki, dan yang dikerjakan oleh Bapa. Sehingga saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus menghendaki di dalam doanya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya menjadi satu dan masuk ke dalam kerajaannya, maka kehendak itu juga menjadi kehendak Bapa terhadap orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Artinya setiap kehendak yang ada pada Tuhan Yesus pasti akan menjadi kenyataan, bukan hanya sebatas permohonan. Jadi disinilah perbedaan antara doa kita dengan doa Tuhan Yesus, saudara-saudari. Ketika kita berdoa kepada Bapa, doa kita sesungguhnya hanya sebatas permohonan. Apakah permohonan itu menjadi kenyataan atau tidak, itu bukan urusan kita, melainkan urusan Bapa. Tetapi tidak begitu dengan doa Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa, doanya sesungguhnya bukan hanya sebatas permohonan lagi, melainkan telah menjadi kehendak yang akan menjadi nyata, sebab Tuhan Yesus dan Bapa adalah satu. Oleh karena itu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika firman Tuhan ini telah menyatakan kepada kita bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus mendapat jaminan yang pasti, maka hendaknya lah kita mau menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya bahwa Dia adalah Tuhan dan Mesias untuk kita, bahkan untuk semua orang.
Dia dan Bapa adalah satu, sehingga setiap pengajaran dan kehendaknya adalah pengajaran dan kehendak dari Bapa juga. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus, apa yang dipikirkan oleh Tuhan Yesus, itu pula yang menjadi kehendak dan menjadi bahan pemikiran bagi Bapa. Demikian juga dengan sebaliknya. Sehingga saudara-saudari, dari hal ini kita dapat memahami bahwa jaminan daripada Tuhan Yesus itu pasti. Setiap orang yang percaya kepadanya pasti mendapat penyertaan dan pemeliharaan yang sangat baik. Hal ini dapat kita lihat juga saudara-saudari dari apa yang dialami oleh Rasul Paulus dan kawan-kawannya ketika mereka berada di Filipi. Dalam kitab Kisah Para Rasul 16 ayat 16 sampai 34. Di dalam kisah itu saudara-saudari diperlihatkan bahwa Rasul Paulus dan kawan-kawannya pada saat itu menghadapi seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Seorang perempuan ini berupaya untuk mengecoh ataupun mengganggu Rasul Paulus dan kawan-kawannya. Namun ketika mereka dengan berani menghardik perempuan ini yang memiliki roh tenung tersebut, maka perempuan itu pun tunduk kepada kuasa dari Tuhan Yesus. Saudara-saudari, dari hal ini kita sudah dapat melihat bagaimana pemeliharaan, bagaimana lawatan, bagaimana penyertaan Bapa bagi setiap orang-orang percaya. Karena itu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, percayalah kepada Tuhan Yesus dan ikutilah ajarannya atau firman yang telah diajarkannya, sehingga kita menjadi orang-orang yang percaya kepadanya, dan tentunya kita mendapat jaminan yang pasti dari Bapa. Bapa akan merangkul, membuat kita menjadi satu kawanan, yaitu persekutuan orang percaya, persekutuan orang yang mengikut Kristus. Dan pada akhirnya Bapa akan memperkenankan kita masuk ke dalam kerajaannya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, sebab firman-Mu sudah kami dengar, yang menyatakan kepada kami bahwa kami sebaiknya percaya kepada Tuhan Yesus dan ajarannya. Dan hal itulah yang hendaknya terlihat di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom bagi kita semua.